Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Dena Kurnianta, absen 07 dari kelas 12D1 akan mempresentasikan tentang arti lembaga negara. Apa sih lembaga negara itu? Dalam bahasa Indonesia terdapat beberapa istilah mengenai lembaga negara, badan negara, atau organ negara. Semua istilah tersebut memiliki arti yang serupa bagi negara Indonesia, yaitu lembaga negara. Lembaga negara merupakan suatu badan atau organ negara yang dibentuk untuk menjalankan tugas dan fungsi negara yang diberikan oleh peraturan hukum yang berlaku. Lembaga negara yang dibentuk oleh Undang-Undang Dasar atau UUD sulit untuk dihapuskan karena penghapusan atau pembubarannya memerlukan perubahan dalam konstitusi. Sedangkan lembaga yang berada di luar konstitusi atau tidak diatur dalam undang-undang disebut lembaga pemerintahan. Lembaga pemerintah hanya diatur oleh peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Menurut Fauzan tahun 2017, lembaga pemerintahan tersebut ada yang bersifat sebagai lembaga penunjang pemerintah dan lembaga yang bersifat independen. Perkenalkan, nama saya Kade Indah Saraswati. Saya dari kelas 12D1 absen 14. Di sini saya akan menjelaskan tentang lembaga penunjang pemerintah. Jadi, lembaga penunjang pemerintah adalah institusi atau badan yang dibentuk untuk mendukung dan melengkapi fungsi-fungsi pemerintah dalam menjalankan tugas negara. Nah, lembaga penunjang pemerintah ini biasanya bersifat independen atau semi-independen, tidak langsung berada di bawah kekuasaan eksekutif seperti presiden atau kementerian, tetapi berperan dalam pengawasan, pengendalian, atau pelaksanaan aspek-aspek tertentu dari pemerintahan. Lembaga ini membantu menjaga keseimbangan kekuasaan, memastikan akuntabilitas, dan melindungi hak-hak warga negara Indonesia. Di Indonesia, lembaga penunjang ini diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan undang-undang terkait serta sering disebut sebagai lembaga negara tinggi. Lembaga penunjang ini tidak menjalankan fungsi pemerintahan utama seperti legislatif, eksekutif, atau yudikatif, tetapi membantu efektivitas pelaksanaan tugas pemerintah secara keseluruhan. Contohnya, yang pertama adalah Badan Narkotika Nasional atau BNN. Yang kedua, ada Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo atau BPLS. Yang ketiga, ada Badan Pertahanan Nasional atau BPN. Dan yang keempat adalah Badan Nasional Hak Asasi Manusia, biasanya bertujuan penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi masalah hak asasi manusia. Yang kelima, yaitu Badan Pengawasan Pemilihan Umum atau Bawaslu, biasanya bertujuan untuk mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Ayu Hadianti dari kelas 12D1 nomor absen 1. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengaturan lembaga negara dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945. Lembaga negara dapat melakukan tindakan secara langsung untuk dan atas nama negara, ataupun menjalankan fungsi administratif atau penunjang sebagai organ kelengkapan negara. Adapun alat negara adalah kelengkapan negara yang memiliki tugas lebih spesifik untuk memelihara pertahanan negara maupun menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Undang-Undang tahun 1945 dibagi menjadi dua, yaitu nomenklatur secara eksplisit dan tidak eksplisit. Secara eksplisit terdiri dari MPR, DPR, DPD, BPK, Presiden, MA, MK, KY, dan lain-lainnya. Untuk yang nomenklatur secara tidak eksplisit, yaitu Wantipres, KPU, dan Bank Sentral.
Beberapa lembaga negara yang disebutkan dengan nomenklatur Undang-Undang Dasar tahun 1945, yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR, Dewan Perwakilan Rakyat DPR, Dewan Perwakilan Daerah DPD, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, Menteri khususnya Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, dan Menteri Pertahanan, Gubernur, Wali Kota, Bupati, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Kapolri, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Sementara lembaga yang nomenklaturnya tidak disebutkan secara eksplisit, yaitu Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press, Komisi Pemilihan Umum atau KPU, dan Bank Sentral. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khalifa Sabrina dari absen 15. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar atau Undang-Undang. Lembaga yang kewenangannya dimuat secara tegas dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasca amandemen, yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR, kemudian Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, terus Dewan Perwakilan Daerah DPD, kemudian Presiden, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan BPK, Komisi Yudisial, Komisi Pemilihan Umum, dan Pemerintah Daerah atau Pemda. Perkenalkan, nama saya Natasha Azhara Rahman, absen 28. Di sini saya akan menjelaskan pembagian lembaga negara utama serta pembagian lembaga negara bantu. Yang pertama adalah lembaga negara utama. Lembaga negara utama yaitu lembaga yang menjalankan fungsi penyelenggara secara langsung. Lembaga yang termasuk adalah MPR, MK, DPR, dan DPD. Yang kedua adalah lembaga negara bantu. Lembaga negara bantu adalah lembaga yang menjalankan fungsinya yang dapat dikelompokkan dalam salah satu cabang penyelenggara. Lembaga yang termasuk adalah BPK, Komisi Yudisial, Komisi Pemilihan Umum, serta pemerintah daerah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naswa Raisa Sapnatevi, absen 29 dari kelas 12 D1. Di sini saya akan memberikan contoh lembaga berdasarkan pembentukannya. Yang pertama ada lembaga negara berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Lembaga ini disebutkan langsung oleh UUD 1945 sehingga kedudukannya paling tinggi dan tidak bisa dibubarkan dengan undang-undang biasa. Nah, di dalam UUD 1945 itu ada Presiden dan Wakil Presiden, MPR, DPR, DPD, MA, MK, dan BPK. Ada lingkup lain dalam UUD 1945. Walaupun tidak disebut per pasal, tetapi kewenangannya berasal dari UUD. Ada BI, Kementerian, KPU, One Team Press, TNI, dan Polri. Yang kedua, ada lembaga negara berdasarkan undang-undang. Lembaga ini tidak ada dalam UUD 1945, tetapi didirikan karena ada kebutuhan negara melalui pengesahan undang-undang. Di dalamnya ada KPK, Komnas HAM, OJK, LPS, KPPU, BNN, Komisi ASN Negara, Kompolnas. Yang ketiga ada lembaga yang dibentuk berdasarkan aturan di bawah undang-undang. Lembaga ini dibentuk melalui peraturan presiden, peraturan pemerintah, atau keputusan presiden. Di dalamnya ada BPIP, BRIN, BNPB, Lemhanas, BPKP, BSSN, LKPP,
Segitu saja penjelasan dari saya. Apabila banyak salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vincent Rizangga Putra dari kelas 12D1, absen 36. Kali ini saya akan menjelaskan lembaga negara bersifat independen. Yang pertama, lembaga tinggi negara yang sederajat dan bersifat independen yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Presiden dan Wakil Presiden. Yang kedua, Dewan Perwakilan Rakyat. Yang ketiga, Dewan Perwakilan Daerah. Yang keempat, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Yang keenam, Mahkamah Konstitusi. Yang ketujuh, Mahkamah Agung. Dan yang terakhir, Badan Pemeriksa Keuangan. Yang kedua, lembaga negara dan komisi-komisi negara yang bersifat independen, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Komisi Yudisial. Yang kedua, Bank Indonesia. Yang ketiga, Tentara Nasional Indonesia. Yang keempat, Kepolisian Negara Republik Indonesia. Yang kelima, Komisi Pemilihan Umum. Yang keenam, Kejaksaan Agung. Yang ketujuh, Komisi Pemberantasan Korupsi. Dan yang terakhir, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Sekian, terima kasih.